Oke, selanjutnya yaitu uji McNemar. Uji ini digunakan untuk data berpasangan. Artinya, respondennya tetap, namun dengan perlakuan atau dalam hal ini waktu yang berbeda, dan datanya dikotomi. Ini contohnya, misalkan berikut data siswa kelas 10 sebelum diberi pelatihan dan sesudah diberi pelatihan. Misalkan 0 adalah coding untuk siswa yang belum lulus KKM, sedangkan 1 untuk siswa yang lulus KKM. Di sini bisa diperhatikan kondisi sebelum, baris ini menyatakan kondisi sebelum ya, 0 ini menyatakan belum lulus KKM, sedangkan yang 1 sudah lulus KKM. Ini berdasarkan nomor absennya. Dan baris yang di sini itu menyatakan nilai setelah diberi pelatihan. Maksudnya kondisi apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Hipotesisnya yaitu tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk kelulusan siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Itu untuk H0-nya ya. Hipotesis alternatifnya, terdapat perubahan yang signifikan untuk kelulusan siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Dari tabel sebelumnya dapat dirubah menjadi bentuk seperti matriks begini. Ini 23, 23. Sel yang ini menyatakan banyaknya siswa yang sebelum dilakukan pelatihan belum lulus, kemudian setelah dilakukan pelatihan tetap belum lulus. Artinya dia codingnya itu 0 ke 0. Ini untuk yang nomor absen pertama, kondisinya belum lulus, kemudian dilakukan pelatihan tetap belum lulus. Dan di sini ada dua, yaitu nomor absen 1 dan nomor absen ke-8. Kemudian yang kondisinya itu sebelum diberi pelatihan belum lulus, namun setelah dilakukan pelatihan akhirnya lulus, ada 3. Berarti codingnya dari 0 ke 1, yaitu terjadi pada siswa nomor absen 2, 4, dan 5. Berarti ada 3. Kemudian banyaknya siswa yang sebelum diberi pelatihan statusnya lulus, namun setelah diberi pelatihan menjadi belum lulus, ada 2. Berarti codingnya dari 1 ke 0, terjadi pada nomor absen 6 dan nomor absen 9. Dan yang terakhir, sebelum dilakukan pelatihan siswa tersebut lulus, dan setelah diberi pelatihan tetap lulus juga, ada sebanyak 3. Di sini berarti codingnya 1 ke 1. Berarti nomor urut 3, 7, dan 10. Nah, bentuk umum untuk tabel ini yaitu ABCD. Di sini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2, dan D-nya 3. Nah, untuk melakukan pengujian pada hipotesis ini, langkah pertama adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Di sini, saya menggunakan alfa sama dengan 5%. Uji statistiknya menggunakan uji McNemar dengan statistik uji chi-square hitung sama dengan B dikurang C dikuadratin dibagi dengan B tambah C. Ingat tadi B-nya adalah 3 dengan C-nya adalah 2. H0 ditolak jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Dalam hal ini DF atau derajat kebebasan dipilih yaitu 1.
Di sini berdasarkan tabel bahwa nilainya adalah 3,84. Oke, saya perlihatkan tabelnya. Ini tabel chi-square. Bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Kemudian perhatikan ini DF-nya dipilih 1. Yang baris ini menyatakan DF, kemudian yang kolom menyatakan alpanya. Karena alpanya adalah 5%, berarti pilih yang ini ya. 0,05, kemudian DF-nya 1. Ketemu selnya adalah 3,84 sekian-sekian. Jadi chi-square tabelnya adalah 3,84. Ini pembulatan dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian nilai statistiknya, tadi ingat B-nya 3 dan C-nya 2. Dari perhitungan ini diperoleh 0,20. Karena chi-square hitung dalam hal ini yaitu 0,2 kurang dari chi-square tabel yaitu 3,84. Atau saya ulang lagi, chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, sehingga H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak berarti kita pilih H0. Artinya, atau kita dapat simpulkan, tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk kelulusan siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Terima kasih.